Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais kembali bersama dengan Anda dan saya menyampaikan firman Tuhan ini dari Sydney, Australia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca di media sosial, di-share begitu banyak orang mengenai pengajaran-pengajaran yang sesat tentang masalah akhir zaman. Nah, saudara, banyak sekali orang men-share pengajaran-pengajaran yang sesat ini. Di antaranya mereka katakan seperti ini: ketika COVID-19 ini terjadi dan rupanya oleh karena orang dilarang untuk keluar rumah, sehingga juga banyak pemerintah yang memberlakukan dalam sistem ekonomi, yaitu membuat orang lebih banyak menggunakan transaksi melalui online, ya, melalui internet. Jadi bukan lagi cash, tetapi cashless. Saudara-saudara, persoalan ini akhirnya dihubung-hubungkan dengan masalah antikris, ya. Katanya, oh, coba lihat sedikit lagi ini antikris ini sudah di depan pintu. Coba lihat sekarang ini. Sekarang sistem ekonomi sudah mulai menggunakan kartu. Lalu saya baca lagi, ini di-share banyak sekali orang di internet ini, tulisan-tulisan orang-orang yang ngawur. Saya mau bilang kepada kamu, saya mau bilang kepada Anda, jangan share-share pengajaran-pengajaran yang sesat. Jangan share-share pengajaran yang tidak ada dasar firman. Lalu tiba-tiba di Indonesia mungkin diberlakukan itu mau masuk ke mall, diberlakukan barcode, orang harus scan, lalu mereka bilang, oh ini lihat, zaman antikris sudah dekat. Lalu juga nanti diberlakukan new normal, lalu dihubungkan lagi dengan antikris. Ini pengajaran-pengajaran yang ngawur, pengajaran yang ngaco, tidak mengerti akan firman Tuhan yang sebenarnya, tidak mengerti tentang sound doctrine. Saudara, pengajaran tentang atau praktek ekonomi cashless itu atau menggunakan bukan uang cash, seperti kami di Australia ini, kami sudah biasa. Saya keluar kemana-mana, saya jarang membawa uang cash. Dompet saya selalu kosong, hanya di dalamnya berisi kartu-kartu. Jadi di sini di Australia hanya tap and go, tap and go. Ini sebenarnya sistem yang diciptakan oleh pemerintah untuk memudahkan dalam pengontrolan. Bank sentral lebih mudah mengontrol arus uang yang keluar melalui sistem pembukuan secara digital. Jadi tidak lagi menggunakan cash. Lalu juga mencegah terjadinya kepanikan ekonomi. Kalau orang menggunakan uang cash, terjadi sesuatu, orang panik, maka akan terjadi kebangkrutan. Lalu yang ketiga, cashless itu adalah simplifikasi, membuat pemerintah tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk mencetak uang cash. Nah, saudara, jangan hubung-hubungkan segala sesuatunya dengan antikris, karena engkau tidak tahu pengajaran yang sesungguhnya. Saya mau katakan seperti ini, saudara, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, ya, saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, pada tahap yang pertama yang sudah saya pernah sampaikan, yaitu kedatangan Yesus itu berlaku dalam dua tahap. Tahap pertama adalah rapture, yaitu Tuhan Yesus datang di angkasa, ya, gerejanya akan pergi kepada Dia, lalu di sanalah terjadi reuni yang besar. Orang yang sudah mati akan dibangkitkan, lalu orang yang masih hidup akan diangkat hidup-hidup. Lalu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tahap yang kedua, itu disebut dengan parousia, di mana Tuhan Yesus akan menjejakkan kakinya. Pertama-tama dia turun di Olivet,
ya, di Bukit Zaitun. Dari sana dia akan masuk ke Yerusalem. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua, tahap pertama untuk orang percaya, lalu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tahap kedua, bersama dengan orang percaya. Nah, saya mau katakan, kalau engkau percaya kepada Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kemuliaan kepadamu. Engkau akan mengalami rapture atau pengangkatan gereja. Pengangkatan gereja itu terjadi sebelum masa kesusahan besar. Akan ada 7 tahun masa kesusahan besar, ya. Nubuatan minggu 70 Daniel, 69 minggu sudah digenapi, dan sekarang kita tinggal menunggu satu masa, yaitu 7 tahun. Nah, 7 tahun ini dibagi 2, 3 tahun setengah, di mana akan terjadi kolaborasi antara antikris dan juga bangsa Israel. Lalu 3 tahun setengah yang kedua, yang memang betul-betul itu merupakan puncaknya, di mana antikris akan menunjukkan hidungnya, akan menunjukkan rupanya, akan menunjukkan siapa dia. Pada waktu itulah antikris itu betul-betul orang tahu siapa dia yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi firman Tuhan berkata bahwa sebelum antikris itu datang, maka gereja akan terangkat. Ya, ketika gereja Tuhan terangkat, tidak ada lagi penahan yang menahan antikris. Engkau tahu, setiap orang yang percaya kepada Yesus, saya sudah katakan, Roh Kudus akan membuat rumah di dalam hidupnya. Roh Kudus tidak akan keluar masuk ke dalam atau di dalam hidupmu, dari dalam hidupmu. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan Roh Kudus itu pertama adalah meterai, ya, adalah satu meterai di mana engkau menjadi tanda milik Tuhan. Jadi engkau ketika percaya kepada Yesus, menerima Injil, maka engkau menjadi milik Tuhan, dan meterainya adalah Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah jaminan. Engkau adalah jaminan, atau Roh Kudus merupakan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak akan masuk keluar. Nah, pada saat jemaat Tuhan diangkat, pada saat rapture, maka Roh Kudus akan pergi bersama dengan jemaat. Pada saat itulah tidak akan ada lagi penahan. Jadi pada waktu kita diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa, maka kita pergi bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saat itulah dunia akan mengalami keadaan yang sangat menyedihkan. Saat penahan itu pergi, maka antikris itu akan datang. Jadi sekarang antikris tidak bisa datang. Karena apa? Penahannya masih ada. Roh antikris itu sudah ada di muka bumi ini. Roh antikris itu sudah bekerja, sudah bergerak, sudah masuk ke tempat-tempat mana. Tetapi pribadi antikris itu belum. Jadi persoalan mengenai penggunaan sistem cashless itu, atau menggunakan keuangan melalui internet banking atau kartu, itu sebenarnya bukan urusan antikris. Memang antikris akan berkuasa atas beberapa wilayah-wilayah utama. Misalnya menjadi penguasa politik, lalu menjadi penguasa ekonomi, lalu dia jadi penguasa agama. Tapi pada saat the real antikris will come to the earth, jadi pada saat dia datang ke bumi ini baru terjadi seperti itu. Jadi nggak usah didengarkan itu kata-kata yang pengajaran-pengajaran yang sesat itu, kata-kata yang ngawur itu nggak usah di-share. Saya mau katakan kepada Anda, ya, Titus 1 ayat 9, engkau harus mempunyai ajaran yang sehat. Lalu yang kedua, engkau harus selalu membagikan ajaran yang sehat.
Jadi semua ajaran-ajaran yang sehat hendaklah memenuhi wall-wall dari Facebookmu. Jangan sembarang share, jangan sembarang bagikan yang kacau-kacau itu. Jangan bagikan yang tidak Alkitabiah itu. Pengajaran Alkitab harus jelas mengatur hidupmu. Jadi saya mau bacakan di sini 1 Tesalonika 4, 15 sampai 18. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Jadi maksudnya begini, ada orang-orang tertentu yang masih hidup saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Alkitab mencatat seperti itu. Jadi bisa saja Tuhan Yesus datang hari ini atau besok, atau Yesus datang 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang. Karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa masih ada orang yang tinggal hidup sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu saya lanjutkan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Ada orang-orang percaya yang sudah meninggal. Ada orang-orang percaya yang sudah berada di dalam kuburan. Tubuh atau jasadnya itu sudah hancur di dalam kuburan. Nah, Alkitab katakan ayat 16, 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, ada kebangkitan orang benar. Mungkin engkau bertanya bagaimana caranya tubuh dibangkitkan. Jadi saya mau katakan, tidak peduli bagaimana tubuhmu dikubur, bagaimana tubuhmu mungkin tidak dikubur, mungkin engkau dibakar, ya, mungkin tubuhmu hancur, mungkin tubuhmu tidak ditemukan ketika engkau pergi kemana mengalami kecelakaan, atau ada saudara atau dalam peperangan tidak ditemukan. Kalau dia orang percaya, Tuhan bisa membangkitkan orang tersebut. Dan dikatakan oleh Alkitab, mereka akan dibangkitkan pada saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Saat Yesus turun dari surga, maka mereka akan dibangkitkan. Ayat 17, 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita bersama-sama, terjadi reuni. Makanya saya sudah pernah sampaikan, bro, sis, sampai jumpa di saat rapture, ya. Sampai jumpa saat pengangkatan, ya. Kalau ada orang yang meninggal, tulis besar-besar itu di bunga, ke karangan bunga yang engkau mau kirimkan kepada keluarga, sampai bertemu saat rapture. Jangan sampai bertemu di Yerusalem baru. Ini omongan ngaco, ini omongan yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Ngomonglah sesuatu, bicaralah sesuatu yang Alkitabiah. Dan saudara, dikatakan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ayat 18, 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, parakalein, paraklete. Ya, di sini saya ingin sampaikan penghiburan ini. Percayalah, kemuliaan Tuhan bersama denganmu. Engkau akan mengalami kebangkitan bersama Tuhan, tubuh kemuliaan, bertemu dengan Tuhan, dan bersama-sama dengan Tuhan dikatakan kita akan selama-lamanya. Saya Pendeta Wanda Dumai, saya mau berkata, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.